Dan kita ketemu sama wakil bupati dan beliau akan mengenalkan kita kepada aksara Kaganga dan batik Kaganga. Ya Pak, jadi kita kesini pengen cari tahu nih tentang budayanya Rejang Lebong. Iya, dan kita juga pengen banget Pak belajar tentang aksara Rejang sama batik Kaganga. Ya. Kaganga. Jadi perlu saya sampaikan sama Mbak Rika dan Mbak Fetty bahwa di Rejang Lebong ini ada berbagai tinggalan warisan budaya. Yang salah satunya adalah aksara Kaganga. Jadi aksara Kaganga ini termasuk salah satu di antara 8 aksara Nusantara. Selain Jawa, Bali, dan sebagainya ada aksara Kaganga. Yang ciri khasnya Kaganga ini semuanya bentuknya lurus, nggak ada yang belok-belok ya. Sehingga ini mencerminkan karakternya penduduk sini itu memang keras tapi nggak kasar. Nah kalau nanti memang Mbak Rika sama Mbak Fetty mau belajar, di sana ada tempat membatik dituangkan dalam kain, yaitu bentuk batik Kaganga. Ada juga kalau mau belajar nanti boleh ada gurunya nanti. Oh iya, penasaran. Ya, boleh. Boleh. Ya, mari kita ke sana. Kita langsung sana. Ya, ya. Ayo. Ya. Nah, jadi kita sampai di sini. Ini rumah adat Rejang. Ini selain sebagai pusat memberikan nasihat wejangan, juga sebagai pusat kegiatan seperti tadi saya katakan nulis aksara Kaganga, kemudian membatik. Nah kalau nanti Mbak Fetty sama Mbak Rika mau ngelihat, mau belajar, boleh kita ke rumah adat ini. Iya. Oke. Yuk. Ayo Pak. Ini Mbak Rika dan Mbak Fetty. Bentuk-bentuk aksara Kaganga, ini kan saya temukan dengan gurunya. Kalau Mbak Fetty sama Mbak Rika mau belajar, silakan Pak Santoso. Nah, kita dikenali nih sama Pak Santoso. Jadi beliau itu yang akan ngajarin kita tentang aksara Kaganga. Jadi dari cara tulisnya juga kayak penyebutannya seperti apa dan yang lain-lainnya. Akhirnya kita dijelasin tuh kayak dasar-dasarnya aja dulu gitu kan. Terus yang kayak dari cara tulisnya juga. Cara tulisnya sih kayak mudah ya, kayak misalnya kayak cuma garis, terus kayak garis lagi gitu-gitu. Cuma yang menurut aku susah itu adalah kayak cara penyebutannya. Jadi kita tuh nggak tahu itu tuh artinya apa, sebutnya kayak gimana. Itu sih menurut aku susah. Aksara Kaganga ini memiliki 28 huruf, 19 huruf tunggal, dan 9 huruf pasangan. Kenapa dinamakan Kaganga? Karena merujuk kepada 3 huruf pertama dari 28 huruf tersebut. Selain itu, ada 14 tanda untuk merubah cara baca atau bunyi. Terus kayak dari huruf ke hurufnya itu bentuknya hampir sama kan, tegak lurus. Jadi kalau aku pribadi sih kayak susah ngebedain nih antara misalnya kayak ga, ka gitu-gitunya. Pak, ini bisa diaplikasiin dalam bahasa Indonesia nggak? Bisa, dalam bahasa Indonesia bisa, karena ini kan melambangkan suku kata ya. Nah, contohnya apa contohnya? Mau ini Pak, para petualang cantik panjang Coba. ya? Cantik. Aduh, nampaknya asik banget nih Mbak Rika, Mbak Vita, gimana? Fetty? Iya Pak, ini Belajarnya? Bisa nulisnya? bisa bikin penasaran justru. Jadi sudah bisa nulis ini kita coba aplikasikan ke batik aksara Kaganga. Bagaimana kita ke sana? Boleh sih Pak, boleh Pak ya. Yuk kita ke sana. Ini oh ya Pak, makasih Pak udah ngajarin kita. Makasih Pak ya. My head feels tangled up like the headphones in my pocket. Two words and you got me. Jadi Mbak Erika, Mbak Fetty, yang seperti saya bilang tadi bahwa aksara Kaganga ini perlu dilestarikan selain pembelajaran di sekolah, juga dituangkan dalam bentuk. Nah, kita dikenalin sama Pak Safri. Jadi beliau yang akan memperkenalkan kita ke batik Kaganga. Dari cara pembuatannya, terus pembatikannya juga kita dijelasin dan kayak apa ya, emang benar-benar yang kayak
tulisan Kaganga itu jadi kayak motif di dalam kain batiknya ini gitu loh. Dan jadi membuat kainnya tuh kayak indah dan kayak apa ya, simple tapi kayak mewah gitu. Ini mungkin. Akhirnya aku nyoba nih untuk membatik kan. Terus kayak agak susah sih karena kita harus tahu lilin yang keluar dari cantingnya itu seberapa banyak gitu kan. Aku coba tulis kayak gambar, tapi taunya lilinnya kebanyakan. Jadi kayak gambarnya tuh tebal banget dan kadang pun juga kayak lilinnya nggak keluar. Jadi kayak nggak tembus ke kainnya. Yang padahal tuh sebenarnya yang bagus itu lilinnya harus tembus ke kainnya. Jadi pas nanti direndam atau proses pewarnaan tuh benar-benar keluar warnanya. A love that is so proud. It never has to question why or how. Total abandoned love in my dreams. When I wake Ternyata aksara Kaganga ini menjadi inspirasi motif untuk pembuatan batik Kaganga. Ini ada artinya nggak Bu? Misalnya kayak bunganya, Si kapur ini kapur siri Iben namanya. oh ini kapur sirih. Iben. Kalau yang ini kan ciri khasnya ini daun kopi, banyak kopi. Gitu. Oh iya iya Kalau iya. ini kan Rafflesia karena kita provinsi Bengkulu kan terkenal Rafflesianya. Jadi harus pakai bunga ini. Jadi intinya sih kalau misalnya yang aku ambil, kalau misalnya kita membatik itu kita harus tenang, harus sabar, dan kita harus kontrol cantingnya biar lilinnya itu nggak keluar banyak gitu, atau enggak lilinnya itu nggak keluar sama sekali gitu. breathe, breathe, believe. Menurut Pak Safri sih batik Kaganga ini udah tidak populer kayak dulu. Dan kita sih berharapnya semoga batik Kaganga ini bisa terkenal di Indonesia dan di mancanegara. Like love.